Saya dulu mengira hal paling buruk yang bisa dilakukan ibu saya adalah memaksa saya menikah demi uang. Tapi saat saya menolak jalur aman yang dia susun, saya jadi duri dalam daging keluarga. Mereka tak cuma ingin mengendalikan hidupku. Mereka berusaha menghapusku selamanya dari peta kehidupan ini. Dan saat itulah api balas dendamku menyala, siap membakar habis kerajaan mereka yang berdiri di atas penderitaan rakyat biasa. Mereka tak pernah menduga bahwa putri yang mereka anggap tak berguna ini akan memegang korek api saat rumah kartu mereka akhirnya terbakar. Namaku Melino Wijaya, dan selama 28 tahun aku adalah kekecewaan yang Bu Sinta Wijaya tak pernah biarkan aku lupakan. Ironisnya, aku lulus cum laude dari Universitas Indonesia jurusan Bioteknologi Lingkungan. Namun di ruang rapat mewah Wijaya Bio Barma di kawasan Sudirman, Jakarta, aku seolah tak kasat mata. Meja kayu mahoni membentang seperti medan perang pagi September itu. Ibu duduk di ujung meja seperti jenderal, memeriksa pasukannya. Setelan desainer mahal jadi baju besinya, kalung mutiara jadi rantai komandonya. Di sebelah kanannya, adikku Aditya, 25 tahun, sudah menjabat Wakil Presiden Pengembangan Strategis. Gelar mbonyo masih terasa bau kesombongan baru. Perang salib lingkungan kecilmu ini harus berakhir sekarang, Melino, suara ibu memotong keheningan ruangan berat. Kamu sudah cukup bermain-main jadi ilmuwan. Saatnya kamu ambil tempat yang memang hakmu di perusahaan ini. Tempat hakku. Seolah lahir sebagai Wijaya berarti harus menyerahkan jiwa, rogo demi lobo kuartal, dan celah-celah aturan POM. Kerajaan farmasi keluarga kami yang dibangun 3 generasi bernilai 60 triliun rupiah di atas kertas. Tapi kenyataannya, nilai itu dihitung dari nyawa yang diselamatkan dikurangi nyawa yang dihancurkan. Perhitungan yang sudah aku lakukan sejak tahu apa yang sebenarnya terjadi di uji klinis kami. Aku punya posisi di Yayasan Pertahanan Lingkungan Indonesia, kataku dengan suara mantap. Mulai Senin aku masuk kerja. Aditya tertawa, tawa khas celup pria koyo yang sudah dia sempurnakan. Lembaga nirlaba yang mengendus-endus kontrak pembuangan limbah kita. Lucu sekali, Mel. Sungguh lucu. Namaku Melino, aku koreksi, meski tahu dia tak pernah berhenti pakai panggilan masa kecil itu. Cara lain untuk merendahkanku. Yo, lembaga yang sama. Odo yang harus memastikan perusahaan seperti kita benar-benar patuh podo aturan lingkungan. Jari ibu mengetuk-ngetuk meja. Cincin kawinnya, 10 karat emas murni, menangkap cahaya. Kamu sepertinya lupa perusahaan ini yang membiayai kuliahmu, apartemenmu, seluruh hidupmu. Aku berterima kasih untuk itu. Tapi itu tak berarti aku berutang nurani padamu. Suhu ruangan seolah turun 10 derajat. Ibu berdiri, tubuh tingginya 170 cm terlihat mengancam meski tanpa sepatu hak tinggi. Dia dulu debutan elite Jakarta sebelum menikah dengan ayahku, dilatih sejak kecil memegang kekuasaan seperti pisau bedah. Biarkan aku jelas sekali, katanya, setiap koto tajam seperti sayatan. Kalau kamu keluar pintu itu untuk kerja di lembaga teroris lingkungan itu, kamu keluar dari keluarga ini. Tak odo dono perwalian, tak odo warisan, tak odo nomo Wijaya lagi. Teroris lingkungan. Aku hampir tertawa. Mereka ilmuwan dan pengacara yang berusaha mencegah perusahaan meracuni masyarakat. Mereka penghalang kemajuan, Aditya menyela, ingin dapat poin. Ayah selalu bilang, ayah sudah meninggal, aku potong, dan sejenak ruangan hening. Sudah 3 tahun sejak serangan jantung, meski aku curiga penyebab sebenarnya adalah 40 tahun memalingkan muka saat perusahaan mengubur laporan keamanan. Ibu pulih lebih dulu seperti biasa. Ayahmu mengerti tugas, pengorbanan, membangun sesuatu lebih besar dari diri sendiri. Dia mengerti lobo dan pongso pasar. Itu beda. Ibu mendekat.
Parfum Tom Ford-nya, mahal sekali, mengisi ruang di antara kami. Kamu mirip sekali nenekmu Ratih. Begitu idealis, begitu naif. Lihat kemono itu membawanya. Nenek Ratih, hantu keluarga, ilmuwan biokimia brilian yang mencoba membongkar skandal pertama Wijaya Bio Farma tahun 80-an. Dicemarkan namanya, diceraikan, meninggal sendirian. Tapi dia meninggalkan lebih dari sekadar kisah peringatan. Dia meninggalkan jurnalnya, penelitiannya, dan rupanya odo yang ibu tak tahu aku ketahui. Mungkin mirip nenek bukanlah hinaan seperti yang kamu pikir, kataku. Kamu punya 1 minggu untuk berubah pikiran. Ibu mengumumkan, kembali duduk. Pesta pertunangan Aditya Sabtu nanti. Keluarga Santoso akan datang, termasuk anaknya Aryo, pengacara muda paling menjanjikan di Jakarta. Pasangan sempurna untukmu. Aku bukan merger yang bisa dinegosiasikan. Ibu tersenyum tajam seperti pecahan kaca. Kamu Wijaya, dan Wijaya mengerti pernikahan seperti bisnis adalah aliansi strategis. Cinta untuk orang yang tak mampu beli pilihan lebih baik. Aku berdiri, tangan mantap meski amarah membakar pembuluh darahku. Kalau begitu aku harus beli pilihan sendiri. Saat aku berjalan ke pintu, suara ibu mengikuti. Kalau kamu keluar, Melino, kamu mati bagi keluarga ini. Aku pastikan itu. Aku berbalik, menatap mata biru esnya, sama seperti yang kulihat di cermin setiap pagi. Kutukan sekaligus kamuflaseku. Lucunya soal dianggap mati bagi seseorang, Bu, itu berarti aku tak punya lagi yang bisa hilang. Terakhir yang kudengar sebelum pintu lift tertutup adalah Aditya bertanya apakah mereka harus ganti kunci apartemenku. Jawaban ibu hilang di turunnya lift, tapi aku tak perlu dengar. Aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Surat itu tiba 3 hari setelah aku keluar dari Wijaya Bio Farma, diantar kurir yang tampak ingin berada di tempat lain. Amplopnya memakai cap kantor hukum Suryo and Associates, kantor hukum nenek Ratih dari 40 tahun lalu, yang entah bagaimana masih mengurus harta warisannya. Di dalamnya, koto-koto yang mengubah segalanya. Nona Wijaya, sesuai instruksi terakhir almarhumah nenek Ratih Wijaya, kami konfirmasi syarat warisan Anda. Dono perwalian senilai 225 miliar akan dicairkan saat Anda berusia 30 tahun atau menikah. Mono yang lebih dulu. Informasi ini tetap rahasia sampai peristiwa pemicu terjadi. 225 miliar. Nenek diam-diam menginvestasikan paten farmasinya puluhan tahun. Uang yang keluarga tak bisa sentuh, tak bisa kendalikan. Uang yang akan jadi milikku dalam waktu kurang dari 2 tahun, kecuali aku menikah lebih dulu. Aku seharusnya tahu ibu akan tahu. Dia punya moto di mono-mono, dari manajer ban sampai satpam, semua ingin dapat simpati Bu Sinta Wijaya. Telepon itu datang malam harinya. Suaranya manis palsu penuh kepedulian. Sayang, ibu terlalu keras. Bagaimana kalau kamu datang makan malam besok? Hanya keluarga. Kita bicara masa depanmu dengan baik. Perubahan sikap itu seharusnya jadi peringatan pertama. Bu Sinta Wijaya tak pernah minta maaf, tak pernah mundur, kecuali dia sedang memposisikan serangan lebih baik. Aku tiba di rumah mewah Pondok Indah dan mendapati meja makan disiapkan untuk 4 orang, bukan 3. Aryo Santoso berdiri saat aku masuk, seluruh 185 cm keturunan elite dan pesona latihan. Melino, ibu merayu. Kamu ingat Aryo? Dia baru jadi partner termuda di firma ayahnya. Melalui sup ikan dan ikan bakar, mereka menari orkestrasi. Aryo bicara soal hukum lingkungan, jelas sudah dibisiki minatku. Ibu sebut pernikahan cepat bisa jadi modern dan segar. Aditya nyengir di balik gelas anggurnya, sudah hitung bagian sahamnya tanpa aku sebagai saingan. Aku tahu soal warisan itu,
Ibu akhirnya potong, seperti pisau menyayat sutra. 225 miliar cukup besar, tapi tanpa bimbingan benar, kamu akan sia-siakan untuk kegiatan kecilmu. Itu uangku untuk sia-siakan. Tidak kalau kamu dinyatakan tidak waras, Aditya tambah santai, memeriksa mansetnya. Sungguh luar biasa apa yang bisa dilakukan beberapa anggota keluarga prihatin dan hakim yang simpatik. Ancaman itu menggantung seperti gas beracun. Aryo gelisah. Bahkan dia tak duga keterbukaan itu. Atau, ibu lanjut, kamu bisa menikah dengan Aryo. Uang tetap di tangan yang tepat. Dia akan kelola dengan bijak sementara kamu kejar hobi. Hobiku. Aku taruh garpu pelan, takut tergoda pakai sebagai senjata. Maksudmu karierku? Pekerjaanku seumur hidup. Sebut opo sojo yang bikin kamu merasa penting, jawabnya. Tapi kita berdua tahu kamu tak mampu tangani kekayaan sungguhan. Nenekmu belajar pelajaran itu terlambat. Saat itulah potongan terakhir jatuh ke tempatnya. Mereka bukan cuma khawatir aku dapat uang. Mereka takut opo yang aku bisa temukan dengan sumber daya untuk menyelidiki. Jurnal nenek sudah memberi petunjuk odo yang lebih gelap daripada uji obat gagal. Sesuatu soal pasokan air tercemar dekat pabrik mereka. Aku butuh waktu berpikir, aku bohong, sudah rencanaan jalan keluar. Tentu, ibu tersenyum. Aryo akan antar kamu ke pesta pertunangan Aditya Sabtu. Anggap latihan. Kembali di apartemenku, aku buka lagi jurnal nenek, baca di antara baris dengan pemahaman baru. Entry terakhirnya seminggu sebelum meninggal, mereka pikir aku tak tahu soal merkuri, soal penutupan, soal gugus kanker. Aku sembunyikan buktinya di tempat hanya orang yang benar-benar melihat mereka akan temukan. Ikuti uang, tapi yang lebih penting ikuti air. Ponselku bergetar pesan dari nomor tak dikenal. Nenekmu benar soal air. Kalau mau kebenaran, cek arsip kah tertutup tahun 1987. Teman. Aku tatap pesan itu, lalu foto Dira, nenek Ratih dan aku di Wisudowi. Tangan rapuhnya genggam tanganku, matanya masih tajam dengan urusan belum selesai. Pagi berikutnya aku lakukan dua hal. Pertama, hubungi pengacara lingkungan yang kutemui di UI, tak odo ikatan keluarga. Kedua, terima undangan ibu ke pesta Aditya, tambah satu permintaan. Aku ingin beri toast untuk warisan keluarga. Jawabannya langsung, sungguh bagus. Pakai baju yang pantas. Fotografer akan odo. Tentu saja. Bu Sinta Wijaya tak pernah lewatkan kesempatan citra baik. Dia tak tahu dia baru saja beri aku panggung sempurna untuk langkah pembuka. Warisan penting, yo. Tapi yang nenek benar-benar tinggalkan adalah sesuatu jauh lebih berharga. Kebenaran tentang Wijaya Bio Farma dan keberanian memakainya. Sabtu tak sabar ditunggu. Ballroom Hotel Indonesia Kempinski berkilau, seperti kotak perhiasan. 500 tamu berputar-putar mengelilingi Aditya dan tunangannya, perempuan putri pemilik jaringan distribusi farmasi terbesar ketiga di Jawa. Pernikahan yang menyamar sebagai merger, spesialisasi ibu. Aku datang pakai gaun Valentino hitam yang ibu kirim, main peran putri cantik sempurna. Aryo langsung menempel di lenganku, mengarahkanku lewat kelompok obrolan soal portofolio, saham dan film musim panas di puncak. Ibumu bicara tinggi soal potensimu, bisiknya, napas campaknya di telingaku. Dengan bimbingan benar, kamu bisa hebat. Aku sudah hebat, jawabku, melihat seseorang jauh lebih menarik di seberang ruangan. Permisi. Bu Ratih berdiri dekat jendela, tampak tak nyaman dalam gaun koktailnya. Mantan mitra penelitian nenek, sekarang 73 tahun, jalankan lab tes lingkungan kecil di Bekasi. Ibu undang dia demi tampilan, pura-pura kami hormati ingatan nenek. Bu Hang, aku dekati hati-hati, sadar moto ibu mengawasi.
Terima kasih sudah datang. Dia genggam tanganku, jarinya mendesak. Aku tak seharusnya di sini, tapi aku harus peringatkanmu. Matanya melirik ke segala arah. Mereka awasi kamu, Melino. Email, telepon. Setelah kamu hubungi pengacara itu, ibumu sewa firma keamanan. Darahku dingin, tapi wajahku tetap ramah. Bagaimana kamu tahu? Karena mereka dekati aku kemarin, tanya apakah nenek tinggalkan bahan penelitian. Tawarkan 750 juta untuk bilang nenek tak waras di akhir hayatnya. Kamu bilang opo? Tak odo. Tapi Melino, odo lagi. Pencemaran air yang nenek temukan, lebih buruk dari yang dia tahu. Senyawa merkuri yang mereka pakai ciptakan produk sampingan yang tak terdeteksi tes krek standar. 30 tahun meracuni dan mereka sembunyikan semua. Tangan menutup si kuku. Aditya, senyum siap kamera. Kakak tersayang, ibu ingin kamu di meja utama. Waktunya toast. Bu Hang tekan sesuatu ke telapakku. Flash disk kecil seperti pil. Semua yang nenek tak bisa buktikan, bisiknya. Hati-hati. Aku selipkan flash disk ke celut saat Aditya pandu aku lewat kerumunan ke meja kepala. Ibu memimpin seperti ratu, berliannya berkilau di bawah lampu kristal. Dia posisikan aku di antara dirinya dan Aryo, terperangkap dalam narasinya. Sebelum toast resmi, ibu umumkan, suaranya menggema di ballroom. Aku ingin bagi kabar bagus. Putriku Melino akan bergabung dengan Twijaya Bio Farma sebagai Direktur Kepatuhan Lingkungan, memastikan komitmen kami podo tanggung jawab perusahaan. Tepuk tangan bergema. Aku tak setuju apapun, tapi itu cara ibu, ciptakan realitas, paksa patuh. Aku mulai protes saat pelayan datang bawa nampan koktail ungu khas dengan bunga edible. Minuman signature malam ini, ibu jelaskan, serahkan satu padaku. Dibuat khusus malam ini. Warna ungu favorit Aditya untuk palet pernikahan. Odo sesuatu di matanya buat kulitku merinding. Coro dia awasi aku, coro Aditya condong maju. Bahkan Aryo tampak waspada. Minuman itu bersinar seperti ametis cair di bawah lampu, indah tapi terlihat beracun. Mari toast pribadi dulu, ibu usul, angkat gelasnya. Untuk persatuan keluarga. Untuk keluarga, Aditya gema, gelasnya sudah di bibir. Aku ingat peringatan Bu Hang, jurnal nenek, 30 tahun air tercemar dan laporan terkubur. Otak analitisku catat penampilan minuman, lapisan minyak tipis di permukaan, bau kimia samar di balik hiasan lavender. Di celuc, flash disk terasa seperti boro. Sebenarnya, kataku suara mantap, aku pikir Aditya seharusnya ambil punyaku. Toh ini pestanya. Dia pantas dapat gelas spesial. Sebelum siapapun bereaksi, aku tukar gelas kami. Otot memori dari lab kimia bertahun-tahun buat gerakan mulus alami. Aditya sudah minum seteguk dari gelas aslinya, tapi wajah ibu pucat saat aku tekan gelasku ke tangannya. Jangan konyol, katanya tajam. Itu punyamu. Tapi aku bersikeras, aku tersenyum, angkat gelas asli Aditya. Lagi pula Aryo baru bilang dia tak percaya wanita yang minum. Benar kan Aryo? Aryo bingung tapi terlatih setuju kekuasaan, anggu pelan. Rahang ibu mengetat. Tapi dengan 500 tamu menonton, dia tak bisa buat keributan. Aditya, terjepit antara tatapan ibu dan harapan sosial, angkat martini ungu yang kuberikan. Untuk keluarga, aku ulang, awasi dia dari pinggir gelasku. Dia minum dalam-dalam, cairan ungu hilang. Tangan ibu gemetar sedikit saat taruh gelasnya, yang tak disentuh. Permisi, kataku berdiri. Aku perlu ke kamar kecil. Aku sampai kamar mandi sebelum tangan mulai gemetar. Apapun yang ada di minuman itu,
Ibu lihat aku tukar gelas dan tak hentikan Aditya minum. Realisasi menghantam seperti air dingin. Dia rela korbankan siapapun untuk lindungi perusahaan. Aku tarik ponsel, kirim pesan cepat ke pengacara lingkungan, dokumentasikan segalanya malam ini. Sesuatu akan terjadi. Lalu aku kembali ke ballroom, siap mainkan adegan apapun selanjutnya. Flash disk dicelut kini terasa bukan lagi bukti tapi amunisi. 23 menit. Itu waktu yang dibutuhkan senyawa itu bekerja. Aku tahu timeline karena aku hitung, awasi Aditya saat dia keliling ruangan dengan tunangannya. Gerakannya lambat laun tak terkoordinasi. Latar belakang biokimiaku buat gejala mudah dibaca. Pupil melebar, keringat berlebih, tremor kecil di tangan saat raih pinggang tunangannya. Martini ungu tak berisi racun biasa, terlalu kasar untuk ibu, terlalu mudah dilacak. Sebaliknya, aku kenal tanda sesuatu jauh lebih canggih. Senyawa psikoaktif sintetik, mungkin salah satu obat neurologi eksperimen Wijaya Biofarma, jenis yang sebabkan disosiasi sementara dan hilang ingatan. Jenis yang didosis salah bisa sebabkan kerusakan kognitif permanen atau buat orang tampak tak waras. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, suara Aditya tiba-tiba membahana dari panggung, terlalu keras, kata-katanya agak cadel. Aku punya pengumuman. Tunangannya coba tarik dia dari mikrofon, tapi dia tepis, goyang sedikit. Ibu bangkit dari kursi, wajahnya topeng panik terkendali. Semua ini, Aditya melambai liar ke ballroom. Sirkus busuk ini dibangun di atas kebohongan. Erangan bergema di kerumunan. Ponsel muncul. Rekam, lalu satu lagi, dan lagi. Mau tahu apa yang Wijaya Biofarma benar-benar lakukan? Dia tertawa tinggi dan gila. Kami racuni orang. Kami buang merkuri ke Sungai Ciliwung dan bayar kelak. Kakekku tahu, ayahku tahu, dan ibuku. Dia tunjuk Bu Sinto yang bergerak ke panggung. Dia yang paling parah dari semuanya. Satpam muncul dari mono-mono, tapi aku sudah bergerak, ponselku rekam semua. Saat aku sampai panggung, Aditya pegang tiang mikrofon untuk tumpuan, matanya temukan aku. Sejenak kejelasan berkedip. Melino, katanya bingung. Apa yang terjadi padaku? Aku merasa salah. Telepon 112. Aku teriak cukup keras agar semua dengar. Dia butuh pertolongan medis segera. Aku berbalik ke satpam terdekat, pastikan suaraku terdengar. Katakan pada para medis tes untuk senyawa psikoaktif eksperimen, khususnya 7. Saudaraku mungkin diracuni. Ibu sampai saat itu, ketenangannya retak. Apa yang kamu lakukan, bisiknya rendah hanya aku dengar. Aku beri dia minuman yang kamu siapkan untukku, bisikku balik. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan? Kedatangan para medis ubah ballroom jadi kekacauan. Tamu maju, ponsel keluar, rekam Aditya dinaikkan ke tandu. Ocehannya soal korupsi perusahaan sudah trending di medsos. Aku tetap dekat, saudari prihatin, beri para medis utama petunjuk senyawa spesifik untuk tes. Aku kerja di biokimia, jelasku. Gejala ini cocok paparan agen neurologi eksperimen. Wijaya Biofarma sedang kembangkan. Mungkin Odo yang punya akses. Moto para medis tajam. Kami harus beri tahu polisi. Tentu, aku setuju, tangkap moto ibu. Kami ingin sepenuhnya transparan. Di rumah sakit, saat Aditya dirawat, aku permisi buat telepon. Tapi dulu aku mampir kamar mandi di mono aku sembunyikan vial kecil di dispenser tisu tadi malam, sampel martini ungu yang berhasil kuekstrak sebelum tukar, polis asuransiku. Aku telepon teman pengacara Marcus, dia jawab di dering pertama. Aku lihat video. Twitter gila-gilaan. Aku perlu kamu hubungi temanmu di POM, kataku.
Katakan mereka harus tes darah Aditya segera sebelum Wijaya Bio Barma sempat campur tangan. Dan Marcus, aku punya sampel yang dia telan. Ya Tuhan, Melino, ini serius. Akan lebih serius. Aku juga punya bukti 30 tahun pencemaran air. Kamu bisa hubungi reporter Tempo yang pecah kasus harga obat. Sudah kirim pesan. Di ruang tunggu, ibu duduk kaku dalam setelan desainernya. Aryo melayang tak berguna di dekat. Tunangan Aditya pulang menangis. Tamu pesta sisanya diwawancara dan dilepas, tapi tak sebelum bagikan video ke semua media besar. Dia akan pulih, dokter akhirnya umumkan. Senyawa di sistemnya tampak derivat benzoazepin modifikasi. Struktur tidak biasa. Kami kirim sampel ke lab dia untuk analisis penuh. Ponsel ibu terus bergetar. Anggota dewan, pengacara, semua minta jawaban. Setiap dering seperti paku di peti mati yang dia bangun untukku, tapi mungkin kubur dirinya sendiri. Kamu tukar minumannya, katanya pelan saat kami sendirian. Kamu tahu. Aku curiga, aku koreksi. Sama seperti nenek curiga opo yang kamu mampu. Bedanya aku siap. Kamu hancurkan saudaramu. Tidak, Bu. Kamu yang hancurkan saat putuskan racuni anakmu sendiri. Aku hanya alihkan senjatamu. Pertanyaan sekarang apakah kamu akui opo yang kamu lakukan atau biarkan Aditya tanggung dosamu? Ponselnya berdering lagi. Kali ini dia jawab, wajahnya pucat saat dengar. Pom mulai investigasi, katanya lemas setelah tutup. Odo yang bocor info soal 7. Mereka sito file penelitian kami. Aku berdiri, rapikan gaun. Aku harus pergi. Yayasan Pertahanan Lingkungan ingin pernyataanku soal tuduhan pencemaran yang Aditya sebut. Sebagai peneliti baru mereka, aku harus jaga jarak dari aktivitas kriminal potensial Wijaya Bio Barma. Kamu rencanaan ini, desahnya, akhirnya sadar sekolah penuh. Tidak, Bu. Kamu yang rencanakan. Aku hanya tolak jadi korbanmu. Saat aku berjalan pergi, ponselku bergetar pesan dari Bu Hang. Nonton berita. Nenekmu pasti bangga. Aku ingat flash disk masih dicelut. Bukti yang akan hancurkan Wijaya Bio Barma sepenuhnya masih tunggu dikerahkan. Malam ini baru langkah pembuka. Permainan sebenarnya baru mulai. Rekaman chat rumah sakit jadi bukti pertama yang hilang. Marcus teleponku jam 3 pagi, suaranya tegang mendesak. Video yang tunjukkan kamu dekat meja koktail, percakapan dengan ibumu, semuanya hilang dihapus bersih. Odo yang punya koneksi kuat lakukan ini. Aku duduk tegak di apartemen, tiba-tiba sangat sadar. Aku punya salinan, beberapa sudut dari ponsel tamu sudah diupload ke server cloud aman. Pintar. Tapi Melino, Odo lagi. Kontakku di POM bilang sampel darah Aditya direklasifikasi. Sekarang mereka bilang tak meyakinkan. Jangkauan ibu lebih panjang dari yang aku duga, tapi aku belajar dari kesalahan nenek. Jangan simpan semua bukti di satu tempat. Jangan percaya satu otoritas saja. Dan selalu punya rencana cadangan. Bagaimana sampel minuman yang kuberikan padamu? Aman di brankas kantorku bersama duplikat yang kukirim ke lab independen di Singapura. Hasil harus keluar 48 jam lagi. Pagi berikutnya aku tiba di rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan temukan Aditya sadar tapi bingung. Ibu di samping ranjang main peran orang tua setia untuk perawat. Matanya bojo dingin saat lihat aku. Sayang, katanya demi staf medis. Adikmu tanya terus tentangmu. Aditya tampak lebih kecil di ranjang rumah sakit, kesombongan biasanya diganti sesuatu rapuh. Melino, aku bilang hal-hal di pesta. Aku tak ingat opo, tapi tunanganku tak jawab teleponku. Kamu diracuni, kataku sederhana.
Seseorang masukkan senyawa eksperimen ke minumanmu. Tuduhan cukup berat, ibu selip mulus. Dokter pikir mungkin reaksi obat. Aditya minum obat cemas, kan sayang. Dia tampak bingung. Aku punya. Aku tak, tentu kamu punya, ibu lanjut, keluarkan botol resep dari tasnya. Dokter Morrison resepkan berbulan lalu. Aku langsung kenal setup. Dokter Morrison kepala medis Wijaya Biobarma, orang yang akan bersumpah opo sojo yang ibu minta. Tapi aku juga lihat sesuatu yang ibu tak hitung, label resep bertanggal kemarin. Menarik, kataku, foto sebelum ibu bisa hentikan. Diresepkan mundur. Aku yakin Dewan Medis akan anggap ini menarik. Ketukan mengganggu. Dua pria berlencana masuk, wajah profesional kosong. Agen Torres dan Agen Kim, yang lebih tinggi umumkan. Kami perlu bicara dengan Aditya Wijaya soal pernyataannya tentang aktivitas pembuangan limbah ilegal Wijaya Biobarma. Ibu berdiri. Anakku tak dalam kondisi. Sebenarnya, Aditya potong, suaranya lebih kuat. Aku mau bicara. Agen tukar pandang. Pak Wijaya, Anda berhak punya pengacara. Aku bilang hal-hal di pesta. Aditya lanjut, lihat aku bukan ibu. Soal perusahaan, soal Merkuri. Apakah itu benar? Ruangan hening. Ini saatnya. Aditya bisa klaim obat buat dia delusi, diskreditkan semua, dan ibu menang. Atau aku keluarkan ponsel, tunjuk foto dari jurnal nenek. Ini dari 1987. Analisis nenek soal sampel air dari komunitas dekat pabrik kami. Kadar merkuri 40 kali batas legal. Wajahnya runtuh. Ayah tahu. Semua tahu, kataku pelan. Itu sebab nenek harus dicemarkan. Itu sebab dia meninggal sendirian. Melino, suara ibu tajam seperti pisau. Jangan. Tapi aku sudah tarik lebih banyak dokumen di ponsel. Pelanggaran kelah, gugatan terkubur, suap ke korban yang terlalu sakit untuk lawan. Aditya boco, ekspresinya berganti tak percaya, marah, lalu pemahaman mengerikan. Komunitas Riverside di Karawang, bisiknya. Gugus kanker. Kami danai bangsal anak bukan amal, tapi karena 43 anak kena kanker langko dari pencemaran kami, aku selesaikan. Agen Torres maju. Pak Wijaya, kami perlu pernyataan resmi. Aditya, ibu katakan, topengnya akhirnya copot. Pikirkan opo yang kamu lakukan. Pikirkan masa depanmu. Dia lihat ibu, lalu aku, lalu agen. Obatnya turunkan inhibisi, buat aku bilang hal-hal, tapi hal-hal itu benar. Aku lihat file. Aku tanda tangani penutupan. Kamu bingung, ibu putus asa. Obatnya, cukup, Aditya katakan tegas. Cukup. Aku capek bohong. Manipulasi, pakai orang seperti bidak catur. Dia berbalik ke aku. Minuman itu untukmu, kan? Aku angguk. Ya Tuhan, desahnya. Lalu ke agen, aku akan bersaksi. Imunitas penuh dan aku beri semua. 30 tahun kejahatan lingkungan, suap pom, semuanya. Ponsel ibu berdering. Dia lihat layar, wajah pucat. Dewan panggil rapat darurat. Saham turun 30%. Akan turun lebih rendah, kataku, akhirnya keluarkan flash disk dari buhang. Ini berisi penelitian lengkap nenek, termasuk rekaman rapat Dewan bahas penutupan. Agen Torres, saya rasa ini berguna untuk Anda. Torres ambil flash disk hati-hati seolah relik suci. Kami perlu Anda ke kantor, Bu Wijaya. Tentu. Saat aku berdiri pergi, ibu pegang lenganku, kuku manikurnya menusuk. Kamu hancurkan semuanya. Warisanmu, perusahaan, warisan keluarga. Tidak, kataku,
lepas tangannya. Aku ungkap opo yang sudah busuk. Dan soal warisanku, aku tersenyum. Nenek tinggalkan sesuatu lebih berharga dari uang. Dia tinggalkan kebenaran. Terakhir yang kulihat sebelum keluar adalah Aditya dibacakan haknya, bukan untuk ditangkap tapi dilindungi. Dia sekarang saksi federal, dan ibu tak bisa sentuh dia. Di luar rumah sakit, Marcus tunggu dengan Sophia Chen dari Tempo, rekamernya siap. Bu Wijaya, katanya. Saya dengar Anda punya bukti salah satu skandal lingkungan terbesar dalam sejarah farmasi Indonesia. Benar, kataku, ingat 43 anak, nenek meninggal sendirian, Martini ungu yang dimaksud buat bungkamku selamanya. Dan saatnya semua tahu persis opo yang Wijaya Bio Farma sembunyikan. Berita pecah tengah malam. Waktu sempurna agar pasar Asia bereaksi dulu. Wijaya Bio Farma, 30 tahun racun, judul Tempo dengan foto nenek di samping gambar air tercemar dan komunitas sakit. Sophia Chen buat Master PhD Jurnalisme Investigasi, jalin kesaksian Aditya, bukti, dan puluhan tahun penutupan jadi narasi tak bisa diputar per. Pagi harinya saham Wijaya Bio Farma turun 60%, siang perdagangan dihentikan. Aku tonton dari kantor Marcus saat Imperium runtuh Realtime. Saluran berita putar gambar pabrik, kelompok protes di luar kantor pusat, ibu disergap reporter di rumah Pondok Indah. Kelah baru umumkan tes darurat di semua fasilitas Wijaya Bio Farma. Marcus bocor dari laptopnya. Dan 17 provinsi mulai investigasi independen. Ponselku tak berhenti bergetar. Reporter, kelompok lingkungan, pengacara. Semua ingin bicara dengan whistleblower yang robohkan keluarganya sendiri. Tapi aku punya satu kartu lagi. Saatnya, kataku podo Marcus. Rilis rekaman. Rekaman itu mahakarya nenek. Audio rapat Dewan 80, Andi Mono Kakek, ayah, dan eksekutif lain bahas secara eksplisit sembunyikan data pencemaran. Dia pakai wireke rapat suaminya sendiri, tahu suatu hari orang butuh bukti lebih dari dokumen. Dalam 1 jam, suara kakekku bergema di semua jaringan besar. Tingkat kanker memang disayangkan, tapi pindah produksi biaya ratusan miliar. Lebih baik sisihkan 750 miliar untuk gugatan potensial. Yang sakit jarang hidup lomo untuk klaim. Siang itu, 3 perusahaan farmasi lain umumkan audit lingkungan preventif. Takut jadi domino berikutnya. OJK mulai investigasi fraud. Kejaksaan Agung siapkan dakwaan pidana. Tapi ibu belum selesai. Telepon dari nomor blokir datang saat aku rapat dengan pengacara lingkungan. Kamu punya 1 jam untuk tarik semua pernyataan, suara ibu tenang mengerikan. Katakan kamu fabrikasi bukti, Aditya dipaksa, kamu sedang breakdown mental, atau aku rilis rekam medismu. Rekam medis opo? Yang tunjukkan kamu dirawat di rumah sakit jiwa Hittefield saat 17 tahun, percobaan bunuh diri, diagnosis borderline personality disorder. Darahku dingin. Bukan karena benar, bukan, tapi karena aku langsung paham apa yang dia lakukan. Dr. Morrison, Kepala Medis Wijaya Bio Farma, baru ciptakan sejarah palsu lengkap dengan dokumen palsu yang tampak asli cukup hancurkan kredibilitasku. Kamu benar-benar akan klaim anak perempuan 17 tahunmu dirawat jiwa, saat aku di asrama dengan 300 saksi. Whitefield sangat privat, sangat rahasia, dan Dr. Morrison punya kolega di sono yang akan bersumpah mereka rawat kamu saat libur musim semi. Teman sekamarmu kebetulan studi di luar negeri bulan itu. Tak odo alibi. Kekejaman terhitung itu menakjubkan. Tapi ibu buat satu kesalahan. Dia telepon aku dari Podo langsung rilis dokumen, artinya dia butuh sesuatu. Opo yang kamu benar-benar mau, tanyaku. Jedo. Rekaman itu, semua, dan diam kamu selamanya. Saat itulah aku paham. Rekaman itu implikasikan dia secara pribadi.
Harus ada sesuatu di koleksi nenek yang lebih dari kejahatan lingkungan. Sesuatu yang bisa masukkan ibu ke penjara. Kirim rekam psikiatri dulu, kataku. Biar aku lihat apa yang kamu fabrikasi. 20 menit kemudian dokumen datang. Pemalsuan mahir, surat masuk, catatan terapi, bahkan log pengawasan bunuh diri. Tapi saat bocor, aku lihat cacatnya. Dokter yang katanya rawat aku tanda tangan dengan nomor lengkap The James Whitfield, Paman Aryo, calon suami yang mereka jodohkan. Keluarga Whitfield bukan cuma terhubung dengan ibu. Mereka rekan konspirasi. Rumah sakit jiwa itu aset mereka. Dipakai diskreditkan orang tak nyaman. Berapa banyak lagi yang dibungkam begini? Aku telepon Buhang. Fasilitas yang kamu sebut mereka mau masukkan nenek, opo itu Whitfield? Yo, dia konfirmasi. Nenek lawan mereka tapi nyaris. Mereka klaim dia delusi, paranoid. Kalau kakekmu tak meninggal saat itu, mereka akan rawat dia. Potongan klik bersama. Ini bukan cuma soal kejahatan lingkungan atau bahkan pembunuhan. Ini sistem dirancang hancurkan siapapun yang ancam imperium. Aku telepon ibu balik. Rilis rekam itu. Aku tantang. Kamu gila. Tidak, tapi kamu kehilangan leverage. Lihat, aku baru tahu Whitfield dimiliki keluarga Santoso. Keluarga yang kamu coba jodohkan denganku. Fasilitas yang dipakai bungkam setidaknya selusin saksi bertahun-tahun. Akan anggap koneksi itu sangat menarik. Diam, ini tawaran balasku, lanjutku. Pengakuan penuh, pengakuan publik soal upaya racun, kejahatan lingkungan, dan konspirasi fraud lewat rekam medis palsu. Sebagai ganti, aku tak kejar dakwaan percobaan pembunuhan. Kamu tak punya bukti aku terlibat minuman. Aryo akan bersaksi, aku bohong mulus. Dia sudah hubungi pengacaraku, takut jadi aksesori. Ternyata dia punya hati nurani. Bohong lagi. Tapi ibu tak tahu. Aku dengar napasnya, hitung, sadar dia sudah dikalahkan manuver. Dewan tak akan izinkan. Dewan sudah hilang, Bu. Mereka semua mundur hindari dakwaan. Wijaya Biobarma selesai. Satu-satunya pertanyaan, apakah kamu hadapi keadilan untuk kejahatan korporat atau pribadi? Pilihanmu. 3 jam kemudian Bu Sinta Wijaya gelar konferensi pers, yang akan diputar ulang puluhan tahun di sekolah bisnis sebagai kejatuhan korporat ultimate. Dia akui orkestrasi penutupan pencemaran, upaya racuni aku, penghancuran bukti, dan fabrikasi rekam medis. Dia tak sebut 43 anak yang meninggal kanker. Tak minta maaf podo komunitas diracuni demi lobo. Dia hanya akui kejahatan yang sudah terbukti. Suaranya monoton, matanya kosong. Dalam seminggu, Wijaya Biobarma nyatakan bangkrut. Aset disita. Paten dijual. Gedung ditutup. Imperium 60 triliun rupiah jadi dongeng peringatan. Konferensi pers dijadwalkan pukul 10 pagi di Hotel Indonesia Kempinski. Waktu sempurna untuk siklus berita siang. Aku berdiri backstage dengar gumaman 300 reporter, aktivis lingkungan, dan korban dari komunitas tercemar. Marcus rapikan mikrofonku sementara Sophia Chen beri jempol dari bagian pers. Siap, tanya Marcus. Aku sudah siap 10 tahun, kataku, ingat semua malam bocor jurnal nenek, tahu odo yang busuk tapi tak bisa buktikan sampai sekarang. Moderator perkenalkan aku sebagai whistleblower yang ungkap Wijaya Biobarma, tapi aku lebih dari itu sekarang. Aku eksekutor Yayasan Ratih Wijaya, juru bicara 17 kelompok lingkungan, dan wajah akuntabilitas korporat. Aku jalan ke panggung bawa satu folder, bukan untuk catatan tapi efek. Di dalam foto 43 anak yang meninggal karena pencemaran kami. Wajah mereka jadi latar belakang, ditampilkan di layar belakang saat aku bicara.
Selamat pagi, aku mulai, suara mantap. Namaku Melina Wijaya, dan selama 28 tahun aku untung dari uang darah. Setiap biaya sekolah swasta, setiap dana perwalian, setiap privilege yang aku nikmati datang dari meracuni komunitas di seluruh Indonesia. Ruangan Hening. Wijaya Bio Farma tak cuma buang merkuri. Kami buang 9 karsinogen berbeda, 7 neurotoksik, dan 12 senyawa yang bahkan tak punya klasifikasi karena kami ciptakan sendiri. Aku klik remote. Di belakang, peta situs pencemaran, 63 titik merah di 15 provinsi. Tapi aku tak di sini minta maaf. Maaf tak berharga bagi yang mati. Aku di sini umumkan Yayasan Ratih Wijaya untuk keadilan lingkungan, didanai seluruh warisanku dan aset likuidasi portofolio paten Wijaya Bio Farma. Tangan terangkat, tapi aku belum selesai. Lebih lanjutku, kami ajukan gugatan perdata terhadap setiap anggota dewan, setiap eksekutif, dan setiap pejabat pemerintah yang terima suap untuk memalingkan muka. Tim hukum yayasan termasuk 7 mantan jaksa federal, dan seluruh departemen litigasi Yayasan Pertahanan Lingkungan. Bu Wijaya, seorang reporter teriak. Ibumu hadapi 25 tahun penjara. Bagaimana perasaanmu? Aku tak merasakan opo-opo, kataku jujur. Bu Sinta Wijaya buat pilihannya. Dia pilih lobo atas manusia, kontrol atas belas kasih, dan akhirnya pilih coba bunuh anak perempuannya sendiri daripada hadapi akuntabilitas. Dia tepat di tempat yang pantas. Bagaimana saudaramu? Suara lain tanya. Aditya Wijaya dapat imunitas. Saudaraku korban sekaligus pelaku, aku potong. Dia ikut penutupan, tapi dia juga punya keberanian bersaksi, beri bukti yang cegah kejahatan lingkungan masa depan. Dia akan hidup dengan pilihannya, seperti aku. Ada rumor kamu punya bukti tambahan belum dirilis, Sophia Chen katakan, main perannya sempurna. Kami latihan ini. Aku tersenyum. Dingin dan tajam seperti musim dingin. Otoritas punya semua yang mereka butuh untuk dakwaan pidana, tapi aku simpan dokumen tertentu untuk proses perdata. Setiap keluarga yang menderita karena Wijaya Bio Farma akan dapat bukti untuk gugatan mereka. Setiap komunitas diracuni akan punya bukti untuk klaim remediasi. Layar belakang ganti tunjuk website victims. Mulai pagi ini, aku umumkan, semua dokumen internal Wijaya Bio Farma terkait pencemaran tersedia publik di situs ini. 30 tahun memo, hasil tes, dan penutupan. Tak perlu biaya pengacara. Tak perlu transparansi penuh. Ruangan meledak. Ini bukan cuma whistleblowing. Ini eksekusi korporat dilakukan publik dengan presisi beda. Bu Wijaya, reporter tua di belakang berdiri. Aku liput tuduhan awal nenekmu tahun 80-an. Dia dihancurkan karena bilang kebenaran. Apa yang mau kamu katakan padanya sekarang? Pertama kali ketenanganku retak sedikit. Aku akan bilang padanya pengorbanannya tak sia-sia. Setiap entry jurnal yang dia tulis, setiap bukti yang dia kumpul, setiap saat dia lawan sendirian, semuanya penting. Wijaya Bio Farma mati hari dia meninggal. Butuh 30 tahun bagi mayatnya berhenti bergerak. Pertanyaan terakhir, moderator umumkan. Apa selanjutnya untukmu? Aku lihat langsung ke kamera utama, tahu ibu akan tonton dari sel penjara federalnya, Aditya dari perlindungan saksi, setiap eksekutif farmasi Indonesia perhatikan. Aku akan selesaikan apa yang nenek mulai. Yayasan Ratih Wijaya identifikasi 17 perusahaan lain dengan catatan lingkungan mencurigakan. Kami punya tim investigator, sumber daya hukum tak terbatas, dan tak ada yang hilang. Aku jeda, biarkan bobot ancaman meresap. Bagi perusahaan itu, aku beri pilihan. Maju sekarang.
Akui kejahatan, bayar remediasi, hadapi denda perdata, atau tunggu kami temukan karena kami akan temukan. Dan saat kami lakukan, kamu tak dapat belas kasih konferensi pers kamu dapat perlakuan penuh Wijaya Biobarma, paparan lengkap, dakwaan pidana, dan penghancuran korporat. Aku kumpul folder, foto 43 anak disimpan hati-hati di dalam. Zaman sembunyi di balik kerudung korporat sudah selesai. Imperium keluargaku mati, dan dari abunya kami bangun sesuatu baru. Akuntabilitas. Aku jalan dari panggung ke keheningan lengkap, lalu tepuk tangan meledak dari aktivis dan korban. Reporter sudah di ponsel panggil editor, siapkan headline yang dominasi siklus berminggu-minggu. Di ruang hijau, Marcus beri ponselnya. Aditya telepon dari perlindungan saksi. Aku ambil, dengar suara adikku pertama kali sejak rumah sakit. Melino, aku lihat konferensi. Pengacara ibu baru telepon. Dia mau deal. Tak odo deal lagi, kataku. Hanya keadilan. Dia bilang punya info soal perusahaan lain, nomor, tanggal, kejahatan yang kamu tak tahu. Aku pertimbangkan ini, ibu, bahkan di penjara, masih coba manipulasi pertahankan sisa kontrol. Katakan podo pengacaranya ini, kataku akhirnya. Kerja sama penuh dengan otoritas federal mungkin kurangi hukumannya dari 25 tahun jadi 20. Itu satu-satunya negosiasi. Ambil atau tinggalkan. Saat kembalikan ponsel, ponselku bergetar pesan nomor tak dikenal. Nenekmu pasti bangga. Siap bahas target berikutnya. Teman dikelak. Perang melawan Wijaya Biobarma selesai. Tapi pertempuran untuk keadilan lingkungan baru mulai. Gedung Pengadilan Federal di Jakarta Pusat belum pernah lihat kerumunan seperti ini. 3.000 demonstran, korban, dan reporter padati tangga saat Bu Sinta Wijaya dibawa masuk untuk vonis. Jumpsuit oranye jauh dari setelan Chanel yang jadi baju besinya. Aku berdiri di galeri, Aditya di sampingku. Pertama kali kami di ruangan sama sejak dia masuk perlindungan saksi 6 bulan lalu. Dia tampak lebih tua, lebih kurus. Beban pilihannya terukir di wajah. Semua berdiri, petugas pengadilan umumkan. Hakim Patricia Hawkins, dikenal advokasi lingkungan sebelum jadi hakim, bocor dakwaan seperti upacara pemakaman, konspirasi fraud lingkungan, percobaan pembunuhan, pemerasan, penghalangan keadilan. Daftar lanjut 5 menit. Bu Wijaya, hakim katakan akhirnya, Anda mengaku bersalah semua dakwaan. Sebelum vonis, odo yang mau dikatakan. Ibu berdiri, posturnya masih sempurna meski dibelenggu. Sejenak moto kami bertemu di ruang sidang. Aku duga benci, tantangan, mungkin manipulasi akhir. Sebaliknya aku lihat sesuatu lebih buruk. Kosong total. Wanita yang besarkan aku, yang coba bunuh aku, kosong. Aku bertindak demi lestarikan warisan, katanya, suaranya terbawa meski pelan. Sekarang aku lihat beberapa warisan tak layak dilestarikan. 22 tahun. Itu vonisnya. Dia akan 78 saat bebas, kalau masih hidup. Saat dibawa pergi, dia tak pandang balik. Di luar pengadilan, Aditya dan aku berdiri terpisah dari kerumunan. Dia akan ke Surabaya, identitas baru, pekerjaan di firma konsultan lingkungan yang tak tahu nomor aslinya. Maaf, katanya sederhana, untuk semuanya. Karena lemah, karena ikut, karena tak lindungi kamu saat kita berdua korban. Dan kita berdua komplis, aku potong. Bedanya opo yang kita lakukan sekarang? Dia angguk, lalu kejutkan aku keluarkan amplop. Ini datang ke penangananku minggu lalu. Ditujukan padamu dari dia. Di dalam satu kunci dan catatan tulisan tangan nenek, untuk saat Wijaya terakhir jatuh. Kunci itu buka kotak deposit di bank yang tak pernah kudengar atas nama gadis nenek. Di dalam, selain bukti lebih yang akan kuteruskan ke
Odo surat pertanggal sehari sebelum nenek meninggal. Sayangku Melino, kalau kamu bocor ini, kamu lakukan yang tak bisa aku lakukan. Bawa mereka ke keadilan. Kunci yang kamu pegang buko lebih dari kotak. Itu buko masa depan yang tak bisa aku beri sendiri. Aku tahu Sinto akan coba hancurkan kamu seperti dia hancurkan aku. Tapi aku juga tahu sesuatu yang dia tak tahu. Kamu punya pikiranku tapi keberanianmu sendiri. Kamu tak akan lari, tak akan sembunyi, tak akan biarkan mereka kubur kebenaran. Uang tak penting. Perusahaan tak penting. Bahkan keadilan akhirnya hanya koto. Yang penting Odo yang berdiri dan bilang cukup. Yang pilih kebenaran atas keluarga, benar atas kekayaan, keberanian atas kenyamanan. Orang itu kamu. Jangan ratapi keluarga yang kamu hilang. Mereka tak pernah milikmu sejak awal. Bangun yang lebih baik. Jadilah lebih baik. Dengan cinta, Ratih. 6 bulan kemudian, Yayasan Ratih Wijaya sudah ajukan gugatan terhadap 4 perusahaan farmasi lagi. Menang 3 penyelesaian total 12 triliun rupiah untuk kompensasi korban. Yang keempat ke pengadilan. Kami menang itu juga. Situs tercemar dibersihkan satu persatu. Komunitas dikompensasi. Akhirnya 43 anak yang meninggal punya taman peringatan sekarang, dibangun di tempat dulu berdiri kantor pusat Wijaya Bio Farma. Aku simpan satu foto di meja yayasan, bukan keluarga tapi nenek Ratih di bangku labnya, muda, garang, tak kenal kompromi. Kadang larut malam saat aku tinjau bukti melawan poluter korporat lain, aku hampir dengar suaranya. Teruskan. Ibu jalani 4 tahun sebelum kanker ambil. Keadilan puitis, koto orang, meski aku tak temukan puisi di situ. Aditya kirim surat dari Surabaya. Dia tak hadir pemakaman. Aku juga tak. Bu Sinto Wijaya dikubur di makam keluarga yang dia bunuh untuk lindungi, dihadiri hanya pengacara dan reporter. Nomo Wijaya mati bersamanya. Kekayaan hilang. Dibagikan ke korban dan sebab lingkungan. Imperium hancur total. Tapi dari kehancuran itu, sesuatu lain bangkit. Bukan penebusan. Beberapa hal tak bisa ditebus. Bukan pengampunan. Beberapa hal tak bisa dimaafkan. Tapi tujuan, keadilan, kesempatan seimbangkan timbangan, satu situs tercemar dalam satu waktu. Aku ubah nomo secara hukum jadi Melino Ratih, ambil nomo keluarga nenek. Dinasti Wijaya mati, tapi warisan Ratih kebenaran, keberanian, akuntabilitas hidup terus. Berdiri di kantorku di yayasan, lihat ke Sungai Ciliwung yang dulu Wijaya Bio Farma racuni, aku pikir koto-koto akhir ibu divonis. Dia salah. Beberapa warisan layak dilestarikan, hanya bukan yang dibangun di atas kuburan. Imperium jatuh. Kebenaran bertahan. Dan akhirnya, itu satu-satunya balas dendam yang penting.